Ini nih yang namanya upgrade, nggak cuman ganti desain aja, sampai jeroan-jeroannya juga diganti sama Oppo. Ya, Oppo Find N3 yang jadi smartphone termahalnya Oppo di Indonesia. Era smartphone lipat di Indonesia udah mulai memanas nih, jadi nggak cuma Samsung aja yang rutin ngeluncurin smartphone lipat di Indonesia, Oppo juga. Sebelumnya, Oppo cuma ngeluncurin versi Flip, ya bisa dibilang sekelas sama Z Flip 4 dari Samsung. Nah, sekarang di tahun ini ada dua smartphone, clamshell dan smartphone lipat yang dibawa oleh Oppo buat head-to-head langsung sama Samsung Galaxy Z Flip 5 dan juga Samsung Galaxy Z Fold 5. Dan ini, Oppo Find N3, bakal ngelawan langsung Samsung Galaxy Z Fold 5 dengan segala fitur flagship yang ada di dalamnya. Ya, smartphone ini benar-benar punya inovasi di berbagai lapisannya, di berbagai sektornya. Nggak cuma desainnya aja, dari mulai build quality, engsel, teknologi layar, spesifikasi ke kamera, lengkap pokoknya. Kita bahas satu persatu. Satu kata dari smartphone ini, mewah. Ya, beneran mewah banget. Jadi ada dua varian warna dari Oppo Find N3. Yang pertama itu Classic Black dan yang kedua itu Champagne Gold. Jadi kalau yang Champagne Gold itu bodi belakangnya dari kaca dengan tekstur yang halus warnanya dan punya efek gradasi. Nah, unit yang gue review sekarang, yang gue pakai sekarang ini Classic Black. Jadi bodi belakangnya terbuat dari kulit vegan dan warna hitamnya tuh beneran ngingetin kita sama sebuah kamera pocket, tapi ini lebih mahal aja. Lihat, apalagi di sini ada lingkaran kamera dengan logo Hasselblad. Jadi bener-bener kelihatan kayak kamera pocket, tapi udah dimodernisasi. Apalagi di tepian bingkainya, sama juga di tepian lingkaran kameranya, dilapisin warna abu gelap dengan tekstur yang halus. Dan kelihatan banget kalau bodi smartphone ini terbuat dari aluminium yang berkualitas tinggi. Satu sih yang salut dari smartphone ini adalah smartphone lipat. Tapi form factor yang mirip banget kayak smartphone pada umumnya, smartphone mainstream lah atau candy bar. Jadi memang arah desain Oppo ini agak berbeda dengan Samsung Galaxy Z Fold 5. Kalau Samsung Galaxy Z Fold 5 itu rasio layarnya itu sedikit memanjang, jadi lebih tinggi HP-nya. Kalau Oppo Find N3 lebih normal lah desainnya, jadi mirip-mirip kayak smartphone candy bar. Aspek rasio layarnya itu 20:9, jadi ukurannya nggak bakal bikin kita kagok, dan UI aplikasi yang tampil di bagian cover layar juga nggak bakal tampil sedikit aneh, dan ya kita nggak usah lagi menyesuaikan diri buat ngontrol aplikasi di layar bagian luar. Secara form factor, dimensi, dan juga berat, smartphone ini juga mirip-mirip kayak smartphone dengan satu layar. Bobotnya cuma 239 gram. Sebagai perbandingan, berat dari smartphone ini mirip kayak Asus ROG Phone 7 yang udah kita review juga. Jadi beratnya sama persis. ROG punya satu layar, ini dua layar, depan dan juga di bagian dalamnya. Nah, ketebalannya kalau udah dibuka nih, cuman 5,8 mili aja. Jadi beneran tipis banget. Kalaupun dilipat, ya mirip-mirip lah kayak smartphone mainstream sekarang, tapi ditambahin casing, jadi memang sedikit agak tebel. Cuman ya nggak bikin nonjol di celana juga sih, nggak bikin kagok juga pas kita simpen di kantong celana. So, kenapa Oppo bisa ngerancang Find N3 dengan desain yang lebih ringkas, lebih tipis, dan juga lebih enak buat digenggam? Salah satu faktornya adalah flexion hinge. Jadi engsel dari smartphone ini yang benar-benar dirancang ulang oleh Oppo, biar nggak cuman kuat aja, tapi bisa bikin form factor dari sebuah smartphone lipatnya jauh lebih tipis daripada generasi sebelumnya. Jadi, flexion hinge ini lebih ringan, lebih tipis, dan juga lebih durable. Kalau dibandingin sama seri sebelumnya, ini 15% lebih ringkas. Karena material yang dipakai di flexion hinge oleh Oppo ini menggunakan bahan logam cair dengan zirconium. Rumit kan? Ya, namanya juga inovasi. Jadi kalian harus terbiasa sama inovasi di industri smartphone. Engselnya nggak cuman berguna buat buka tutup layar aja, tapi juga beneran bikin smartphone ini punya build quality yang jempolan banget. Udah disertifikasi dan diverifikasi sama TÜV Rheinland, engsel dari smartphone ini bisa tahan 1 juta kali siklus buka tutup. Kalau buat dihitung nih, misalnya kalian beli smartphone ini 100 kali buka tutup per harinya,
Dihitung-hitung, ya engsel dari smartphone ini bakal rusak mungkin ya setelah 27 tahun. Jadi engselnya bisa tahan sampai puluhan tahun. Ya, sesignifikan itu upgrade yang dikasih Oppo untuk desainnya doang. Ini baru desainnya doang loh. Dan gak cuman itu, berkat Flex and Hinge juga, lipatan layar di bagian dalamnya tuh lebih landai daripada Galaxy Z Fold 5. Gue udah nge-review Z Fold 5 dan gue sekarang pakai smartphone ini, bener, lebih landai lipatan di bagian tengahnya. Jadi nggak terlalu ngeganggu lah secara experience, dan juga pas kita ngelihat smartphone ini dari luar. Beneran landai, nggak kelihatan lipatannya. Hampir nggak kelihatan, tetap ada tapi hampir nggak kelihatan. Jadi ya, sebuah peningkatan yang signifikan yang dikasih Oppo untuk segi desain di Oppo Find N3. Cuman ada beberapa catatan, yang satu kekurangan dan yang satu kelebihan ya. Kelebihan dulu, jadi ada salah satu fitur baru yang dikasih Oppo di Find N3, yakni tombol namanya Alert Slider. Jadi Alert Slider ini mirip-mirip kayak mute switch di iPhone series sampai 14 series atau action button di iPhone 15 series. Jadi ada 3 mode yang bisa diaplikasikan, ring, getter, sama silent. Jadi tinggal di slide aja, langsung modenya langsung berubah, mode suaranya. Nah, yang kekurangannya dari smartphone ini adalah cuman mengantongi rating IPX4 aja, which is Oppo Find N3 cuman tahan percikan air doang, nggak tahan air kayak Galaxy Z Fold 5. Di bagian layar, Oppo juga kasih inovasi baru untuk smartphone-nya di layar bagian luar deh. Jadi layar bagian luar dan bagian dalamnya sama-sama pakai panel LTPO3 OLED dengan ukuran 6,31 inci di bagian luar dan 7,82 inci di bagian dalamnya. Keduanya juga punya resolusi yang tinggi, udah ngedukung refresh rate adaptif dari 1 sampai 120 Hz, udah ngedukung HDR10 Plus juga, Dolby Vision, dan intensitas cahaya yang menyentuh 2600 nits untuk peak mode. Jadi kalau intensitas cahaya makin tinggi, kita makin enak nih buat pakai smartphone ini di kondisi cahaya matahari yang terik, di outdoor khususnya. Dan gue sendiri pakai smartphone ini memang udah ya semingguan lebih lah, dan nggak ada keluhan sama sekali, baik di layar bagian dalam ataupun layar bagian luarnya. Dan yang menarik, visual yang maksimal didukung juga sama audio yang beneran edan. Smartphone ini udah kayak tablet rasanya, karena speakernya nggak cuma 2, tapi 3. Speaker ini udah didukung sama fitur namanya spatial audio. Jadi fitur ini tuh bikin keluaran suara di smartphone ini nggak cuma lebih empuk, nggak cuma lebih detail aja, tapi berasa kayak muter di sekeliling kepala kita gitu. Jadi suaranya tuh beneran enak, nggak noise juga pas volume yang dimaksimalkan jadi 100%. Dan spatial audio ini bakal berasa banget kalau kalian pakai TWS atau pakai headset kabel misalnya, suaranya bakal lebih maksimal lagi pas kita dengerin di telinga. Jadi rasanya Oppo Find N3 itu punya kualitas speaker yang mirip-mirip kayak tablet kelas premium. Nah, apa sih sebenarnya guna dari sebuah smartphone lipat? Ya tentunya bukan cuma buat kegayaan aja sebenarnya, tapi juga buat produktivitas. Ibaratnya kita udah ngeluarin duit puluhan juta, ya kita harus gunain perangkat tersebut buat muterin duit kita biar ngehasilin duit yang lebih banyak, ya nggak sih? Apalagi tipikal pengguna dari smartphone ini udah pasti eksekutif muda lah, entrepreneur gitu ya, artis yang beneran butuh sebuah perangkat untuk menunjang berbagai aktivitasnya sehari-hari. Nah, makanya teknologi smartphone lipat dari Oppo khususnya nggak cuman gimmick aja. Sistem operasi dari smartphone ini tuh udah pakai ColorOS 13.2 berbasis Android 13, dan kita tahu pastinya udah bakal dapet Android 14 update-nya. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, ada salah satu fitur yang beneran jadi pembeda dibanding sama smartphone kompetitor lainnya. Kalau smartphone lipat lainnya ya seenggaknya bisa buka beberapa aplikasi, tapi split screen atau floating screen, Oppo Find N3 bisa ngebuka 3 aplikasi full screen semua di layar bagian dalam, sehingga bisa memberikan experience yang mirip-mirip kayak kita pakai perangkat 15 inci. Nama fiturnya Boundless View.
Jadi boneless view ini inovasi baru juga dari Oppo dan ada di Oppo Find N3. Sesuai namanya, kita beneran bisa buka lebih dari 2 aplikasi dengan tampilan full screen di layar bagian dalamnya. Kalau kata Oppo, experience-nya bakal mirip kayak pakai perangkat berukuran 15 inci. Kayak pakai laptop lah, bisa dibilang ya. Gue sendiri udah coba boneless view dan beneran berguna banget buat kerja mobile, buat ngetik-ngetik gitu ya. Dari internet, terus pindahin ke Google Doc, terus juga sambil dengerin YouTube misalnya, atau buka-buka galeri, atau sambil edit-edit foto, berguna banget di smartphone ini. Jadi boneless view caranya, kita buka aplikasi satu, dan nggak cuman 3 aplikasi aja yang bisa ditampilin secara penuh di boneless view. Berkat fitur ini juga, kita bisa buka 4 aplikasi berbarengan langsung di smartphone ini. 3 aplikasi ditampilin secara boneless view, dan 1 aplikasi bakal ditampilin secara floating. Jadi beneran multitaskingnya berasa banget di smartphone ini. Ya, fitur multitasking tadi bisa lancar karena Oppo Find N3 juga ditenagain sama prosesor yang ngegas, Snapdragon 8 Gen 2. Emang sih agak telat sebenarnya karena Qualcomm sendiri udah ngeluncurin Snapdragon 8 Gen 3 dan beberapa merek juga udah komitmen nih bakal ngeluncurin HP Snapdragon 8 Gen 3 di Indonesia, khususnya kayak iQOO, dan juga beberapa vendor lainnya ya secara global. Ada Xiaomi juga, ada Oppo, ada OnePlus, dan lain sebagainya. Memang agak telat, tapi meskipun telat, ya Snapdragon 8 Gen 2 masih jadi salah satu SoC yang ngebut saat ini ya, terbukti dengan menguasai 10 daftar dari 10 smartphone paling kenceng versi AnTuTu benchmark. Kayaknya gue nggak usah lagi ya jelasin soal Snapdragon 8 Gen 2 karena udah sering banget gue ngejelasin Snapdragon 8 Gen 2, dan karena ya gue udah sering banget nge-review beberapa smartphone dengan prosesor tersebut. Yang pasti ini ngebut, dan Snapdragon 8 Gen 2 yang dipakai di Oppo Find N3 ini bukan versi clock speed kayak Samsung Galaxy S23 series atau kayak Nubia Red Magic 8S Pro. Jadi masih yang standar, tapi ya tetap ngebut banget. Ditambah sama RAM LPDDR5X dengan kapasitas 16GB yang bisa ditambah secara virtual sampai 12GB. Dan memori penyimpanan UFS 4.0 sampai 512GB. Jadi udah lega banget kapasitas memori dan juga RAM dari smartphone ini, makanya fitur-fitur multitasking udah lancar banget di Oppo Find N3. Ada sedikit tweak yang dikasih Oppo buat memaksimalkan performance dari smartphone ini. Namanya High Performance Mode. Mode ini bisa diaktifin di pengaturan baterai, tapi konsekuensinya baterai bakal jauh lebih boros, cuman kinerjanya bakal gaspol abis di smartphone ini. Nah, dengan mode tersebut, gue nyobain beberapa benchmark. Kayak AnTuTu benchmark, skornya tembus 1,53 juta poin. Jadi, memang lebih unggul lah, lebih tinggi daripada kompetitor lain yang pernah kita review, termasuk Galaxy Z Fold 5. Di PCMark sendiri, skornya 12.265 poin. Sebenarnya cukup tinggi, tapi untuk Snapdragon 8 Gen 2 ya agak standar. Kinerjanya juga lumayan bagus sih karena ColorOS 13.2 dan Snapdragon 8 Gen 2 ini beneran berkolaborasi dengan sangat baik, sehingga cuman simulasi yang berat aja yang dikasih performance tinggi, sementara simulasi yang rendah, yang menengah lah ya, hanya dikasih performance yang standar, dan itu berdampak pada kapasitas baterai, daya tahan baterai yang lebih awet di smartphone ini. Ngomongin soal baterai, Oppo Find N3 ini ditopang sama baterai 4800 mAh yang didukung sama fast charging 67 watt. Adapter dan kabel USB-nya udah tersedia di paket pembelian, jadi kalian nggak usah beli lagi ya, nggak usah beli lagi lah pokoknya, jadi lebih hemat sebenarnya. Untuk daya tahannya sendiri, dari simulasi yang udah gua coba, itu punya screen on time tembus 11 jam 38 menit di pengujian PCMark. Tapi untuk penggunaan normal, pemakaian normal itu bisa lebih dari 16 jam. Pemakaian normal versi gue adalah ya gue WhatsAppan, chattingan, buka medsos, main game sesekali, nonton YouTube, nyetel Spotify, nonton film apalagi, ya bisa tahan sampai 16 jam. Foto-foto juga termasuk. Jadi ya sangat impresif lah untuk daya tahan dari Oppo Find N3 ini. Untuk ngecasnya, karena didukung sama 67 watt SuperVOOC dan jadi salah satu smartphone lipat dengan fast charging paling kencang saat ini, kita bisa ngecas kurang dari 50 menit aja.
sampai full charge di Oppo Find N3. Jadi udah singkat banget dengan masa pakai yang sampai belasan jam. Di 3D Mark nih, ini salah satu benchmark yang bener-bener ngeberatin buat sebuah smartphone. Jadi ada dua pengujian yang gue coba, with live stress test dan with live extreme stress test. Keduanya memiliki hasil atau skor yang juga impresif. Di with live stress test misalnya, frame rate paling tinggi itu tembus sampai 92 fps, 92 fps dengan stabilitas 66%, ya cukup bagus lah ya. Sementara untuk extreme stress test, frame rate tertingginya mencapai 27 fps dengan stabilitas yang sedikit lebih baik, 66,4%. Tapi bukan dapur pacu nih yang jadi keunggulan utama dari smartphone ini. Kameranya, lihat, Hasselblad cuy. Dan ini di Indonesia bisa dibilang menjadi smartphone lipat pertama di Indonesia dengan kamera telefoto dengan lensa periskop. Galaxy Z Fold 5 nggak ada kamera periskop, tapi ini ada kamera periskop dengan kemampuan 3 kali optical zoom, 6 kali in sensor zoom, dan 120 kali digital zoom. Bayangin, jauh banget tuh perbesaran. Jadi kalau bahas soal konfigurasinya, kamera utama dari smartphone ini udah pakai sensor 52 megapiksel dari Sony Lithia T808. Jadi ini sensor custom kerjasama Sony dengan Oppo, dan ini pertama kalinya disematkan pada Find N3. Kamera ini tuh bisa menghasilkan resolusi efektif di 48 megapiksel pada rasio 4:3 dan udah didukung juga sama OIS alias Optical Image Stabilization. Terus ada kamera ultrawide 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX581. Udah mendukung autofocus, jadi kalian bisa motret makro di smartphone ini. Terus juga ada kamera telefoto 64 megapiksel dengan sensor OmniVision OV64B dengan dukungan OIS juga. Dan punya fitur yang seperti gue jelasin tadi di awal. Nah, kalau kalian agak kurang familiar dengan Sony Lithia ini, emang sih. Jadi ini jenis sensor yang baru, beda dari Sony IMX. Ini termasuk sensor yang premium. Jadi kalau gua sedikit bisa jelasin, sensor Sony Lithia T808 ini adalah sensor dengan desain stack pixel. Jadi ada dua layer yang bertumpuk untuk memaksimalkan detail atau informasi dari gambar, terus juga menangkap cahaya yang lebih banyak. Rentang dinamisnya juga bakal jauh lebih luas lagi, sama bisa meminimalisir noise pas kita motret di kondisi yang remang-remang atau temaram atau gelap sekalipun. Apalagi ya smartphone ini juga udah punya fitur perbesaran yang impresif juga. Jadi seenggaknya fitur zoomingnya ini nggak cuma gimmick aja gitu, tapi hasilnya ya benar-benar bisa dimaksimalkan. Apalagi secara pencitraan, smartphone ini juga didukung sama dua teknologi fotografi dari Oppo. Yang pertama Oppo Computational Photography dan juga Pro XDR. Nah, teknologi yang pertama itu buat menyempurnakan sistem HDR-nya. Sementara untuk Pro XDR untuk memaksimalkan rentang dinamis dari gambar. Jadi hasilnya bakal benar-benar maksimal untuk berbagai kondisi, khususnya potret. Jadi kolaborasi Oppo dengan Hasselblad ini bakal berasa banget ketika kita motret di mode potret. Jadi ada 3 perbesaran yang bisa kita aplikasikan di mode potret ini. Yang pertama, 1 kali perbesaran yang menghasilkan efek bokeh atau hasil yang mirip-mirip dengan lensa Hasselblad XCD 30mm. Nah, terus juga ada 2 kali perbesaran yang mirip hasilnya kayak lensa Hasselblad 65mm. Dan yang terakhir 3 kali yang hasilnya bakal mirip dengan lensa Hasselblad 90V. Jadi bener-bener implementasi Hasselblad di smartphone ini juga bisa dimaksimalin. Terus ngomongin kamera selfie-nya, jadi ada kamera selfie 20 megapiksel di bagian cover dan 32 megapiksel di layar bagian dalamnya. Nih editor video bakal nampilin foto-fotonya di sini. Ini gue ngerekam pakai Oppo Find N3 di resolusi 4K pada 60 fps. OIS nyala, stabil juga. Hasilnya ajib sih. Gimana dengan suaranya? Komen ya. Kalau ini gue ngerekam di Full HD 1080p di 60 fps.
Hasilnya juga sama, stabil. Gambarnya juga, well, bagus. Suaranya? Komen lagi di bawah. Kalau kalian beli smartphone mahal, ekspektasinya ya pasti semua fitur, semua inovasi bakal dijijalin di smartphone tersebut. Dan ekspektasi gue ya setinggi itu di Oppo Find N3. Untungnya Oppo Find N3 bisa memenuhi ekspektasi tinggi yang udah gue tetapin. Beneran smartphone ini punya berbagai inovasi canggih, punya berbagai fitur khas flagship dalam sebuah genggaman. Mulai dari desainnya, teknologi engsel, layar, dapur pacu, bahkan ke sektor kameranya. Jadi ada beberapa fitur di smartphone ini yang menurut gue pertama di industri smartphone lipat, khususnya di Indonesia. Jadi emang Oppo Find N3 ini menurut gue adalah salah satu smartphone flagship mahal sebenarnya bahkan untuk sebagian besar orang di Indonesia. Tapi dengan harga yang dikeluarkan menurut gue adil sih, karena ya inovasi itu mahal dan perlu research dan development juga untuk bisa menemukan fitur yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya, khususnya di segmen premium. So, menurut gue, Oppo Find N3 menjadi salah satu smartphone lipat yang sempurna di tahun ini, dan jadi penutup yang manis, bisa dibilang, dari Oppo untuk market smartphone Indonesia. So, gitu aja review lengkap dari Oppo Find N3. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya, biar tahu review, hands-on, unboxing, informasi terkini lah di dunia pergadgetan di Indonesia. Gue Faisal, gue mau nikmatin Oppo Find N3 dulu.